konflik antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, kini kembali menuju salah satu kenyataan yang selalu menyertai pertarungan panjang mereka, pertukaran sandera. Hamas, dalam pernyataan resmi Jumat 3 Oktober malam waktu setempat, mengumumkan persetujuan membebaskan seluruh sandera Israel di Gaza, termasuk jenazah yang telah meninggal. Kesepakatan ini menjadi bagian dari proposal perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Saling bebaskan sandera, atau pertukaran tahanan, telah menjadi bagian integral dari konflik ini sejak tahun 1948. Ini adalah upaya untuk membebaskan sebanyak mungkin tahanan dan sandera masing-masing dari penjara lawan. Mari kita telusuri sejarah panjang, drama, dan angka-angka di balik pertukaran sandera yang pernah terjadi antara Israel dan Palestina, yang melibatkan ribuan nyawa. Awal mula, pembebasan melalui pembajakan dan PMI, 1969 hingga 1980. Pertukaran sandera pertama seringkali melibatkan operasi yang dramatis dan mediasi pihak ketiga. 1969, pembajakan gagal yang berhasil. Kelompok PFLP, Front Populer Pembebasan Palestina, mencoba membajak pesawat. Meskipun operasi awal gagal, pembajakan pesawat Inggris berikutnya memaksa Israel dan Inggris melakukan pertukaran sandera yang menghasilkan pembebasan ikon PFLP, Leila Khalid. 1971, pertukaran awal, melalui mediasi Palang Merah Internasional, PMI, Fatah membebaskan tentara Israel Shmuel Fayyaz yang ditangkap pada akhir 1969. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan tahanan Palestina Mahmud Bakar Hijazi. 1979, Operasi Norus, Israel membebaskan 76 tahanan Palestina, termasuk 12 perempuan, sebagai imbalan atas tentara Israel, Abraham Amram. 1980, pertukaran intelijen, Israel membebaskan tahanan Palestina Mahdi Bsaisel sebagai imbalan atas warga Yordania yang bekerja untuk Mossad, Amina Dawud Al-Mufti, yang ditahan Fatah. Pertukaran masif dan tokoh penting, 1983 hingga 2011. Tahun 80-an hingga 2011 ditandai oleh pertukaran dalam skala yang jauh lebih besar, melibatkan ribuan tahanan. 1983, Camp Ansar, dalam pertukaran dengan Fatah, Israel membebaskan 4.700 tahanan Palestina dan Lebanon dari Camp Penahanan Ansar, ditambah 65 tahanan dari penjara Israel. Mereka ditukar dengan 6 tentara Israel unit khusus, Nahal. 1985, Operasi Galilea, ini adalah salah satu pertukaran terbesar. Israel membebaskan 1.155 tahanan Palestina dan Lebanon dari penjaranya sebagai imbalan atas 3 tentara Israel yang ditahan PFLP. 1997, pertukaran Hamas dan Mossad, Israel membebaskan Ahmed Yassin, pendiri Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, bersama 2 rekannya. Ini ditukar dengan 2 agen Mossad yang ditangkap Yordania karena mencoba membunuh pemimpin politik Hamas, Khalid Mash'al. Kasus Gilad Shalit, 2009 hingga 2011. 2009, Israel membebaskan 20 tahanan perempuan Palestina sebagai imbalan untuk mendapatkan video terbaru Gilad Shalit, tentara Israel yang ditangkap Hamas pada 2006. 2011, Operasi Wafa'a Al-Ahrar, puncaknya, Israel membebaskan 1.027 tahanan Palestina dalam pertukaran besar-besaran, mengamankan pembebasan Gilad Shalit. Pertukaran masa kini, 2025. Tradisi pertukaran ini berlanjut hingga tahun 2025 di tengah konflik terbaru. 30 Januari 2025, Hamas membebaskan 3 sandera Israel dan 5 warga Thailand di Gaza. Imbalannya, Israel membebaskan 110 tahanan Palestina. 15 Februari 2025, Hamas membebaskan 3 tawanan Israel lagi. Sebagai imbalannya, Israel memulangkan 369 tahanan Palestina,
sebagian besar tanpa dakwaan atau hukuman apapun, jumlah terbesar warga Palestina yang dibebaskan dalam satu waktu di era modern. Pengumuman kesepakatan terbaru yang didorong oleh proposal Trump ini menunjukkan bahwa pertukaran sandera, meskipun menyakitkan dan kontroversial, tetap menjadi mekanisme penting dalam konflik Israel-Palestina. Ini adalah pengingat bahwa di tengah peperangan, harga setiap nyawa dan setiap tahanan sangatlah mahal. Menurut Anda, mengingat sejarah yang menunjukkan Israel seringkali harus membebaskan ratusan hingga ribuan tahanan untuk satu tentara, apakah pertukaran sandera ini justru memperkuat posisi tawar kelompok perlawanan Palestina? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar.